Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Video kali ini aku akan membahas tentang sebuah kasus yang lagi viral di media sosial, di mana ada seorang remaja berusia 13 tahun. Dia menembak secara massal di sekolahnya, sehingga membuat 9 orang kehilangan nyawa dan 7 orang mengalami luka-luka. Menurut berita yang lagi viral, orang-orang yang dia bunuh adalah orang yang membulinya, sehingga membuat dia menjadi dendam dan akhirnya merencanakan pembunuhan tersebut. Seperti apa cerita lengkapnya? Gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya dan tonton video ini sampai habis, jangan setengah-setengah. Buat kalian yang belum subscribe, kalian tekan dululah tombol subscribe-nya. Kosta Kekmanovic adalah seorang anak berusia 13 tahun. Lahir pada tahun 2009 di Serbia. Orang tuanya berprofesi sebagai ahli radiologi yang cukup terkenal di Serbia. Kosta juga mempunyai adik perempuan yang berusia 10 tahun. Orang tua Kosta menyekolahkan Kosta dan adiknya di sekolah yang bernama Vladislav Ribnikar Elementary School yang terletak di kota Frakar, Beograd, Serbia. Sekolah ini merupakan sekolah elit dan cukup terkenal di kota Frakar, Serbia. Dan memang kota Frakar ini adalah kawasan orang-orang elit dan kaya di Serbia. Sekarang mari kita bahas tentang kota Serbia. Serbia ini mirip dengan Amerika, di mana mereka melegalkan senjata api untuk masyarakat sipil di negaranya. Serbia memiliki tingkat kepemilikan senjata tertinggi setelah konflik dengan Kosovo pada tahun 1990-an. Bahkan menurut penelitian, jumlah sipil yang memiliki senjata di Serbia mencapai peringkat ketiga setelah Amerika. Tapi bedanya sama Amerika, kalau di Serbia walaupun masyarakatnya memiliki senjata legal, jarang sekali ada kejadian tembak-menembak di sana. Beda dengan Amerika yang hampir setiap hari ada orang yang tewas karena ditembak. Sekarang kita lanjut lagi ke ceritanya. Kosta dibesarkan dan dididik oleh orang tuanya dengan sangat baik. Dia dikenal anak yang baik, sopan, dan sama seperti orang tuanya, dia adalah anak yang pintar dan berprestasi di sekolahnya. Tidak heran jika dia selalu mendapatkan juara jika ada perlombaan di sekolahnya dan selalu mendapatkan nilai tertinggi daripada siswa yang lain. Di sekolah, Kosta sama seperti siswa lainnya. Hanya saja bedanya karena kepintarannya. Dia juga dikenal anak yang pendiam, kutu buku, suka belajar, kurang gaul, dan kurang asik lah kata teman-temannya. Sehingga dia tidak memiliki banyak teman di sekolah. Tetapi dia mempunyai sahabat yang selalu menemaninya di sekolah dan sangat mengerti dan memahami semua tentang Kosta. Kosta dan sahabatnya seringkali terlihat selalu bersama-sama, main video game, sepak bola, dan kegiatan lainnya. Ayah Kosta yang merupakan orang kaya raya mempunyai hobi tembak-menembak. Karena itu, dia mengurus perizinan untuk pistol yang dia simpan di rumahnya, sehingga izin dari pistol ini sudah legal. Tapi senjata tersebut juga disimpan dengan aman oleh ayahnya di sebuah berangkas
untuk koleksi dan berjaga-jaga aja. Bahkan kode dari brankas tersebut hanya ayahnya saja yang tahu. Saat libur dan waktu senggang, ayahnya sering mengajak Kosta untuk latihan menembak sehingga Kosta jadi memahami bagaimana cara menggunakan senjata. Bahkan, Kosta juga diajarkan teknik-tekniknya, karena itulah Kosta sangat tertarik dan menyukai kegiatannya itu. Ayahnya sangat senang melihat Kosta yang semakin berbakat, karena sama seperti dirinya juga yang sangat menyukai kegiatan tembak-menembak. Dia menganggap Kosta adalah copy paste dirinya karena mempunyai hobi yang sama. Dan entah kenapa, ayahnya jadi memberitahukan tentang kode brankas yang tadi yang ada di dalamnya ada pistol koleksi ayahnya. Mungkin saja maksudnya untuk menunjukkan kepada anaknya kalau dia mempunyai pistol sungguhan di rumah. Tetapi tanpa ayahnya sadari, itu membuat Kosta berpikir lebih untuk menggunakan pistol tersebut dan menjadi petaka karena telah membuat Kosta menghilangkan nyawa orang lain. Sekarang, mari kita masuk ke kronologi kejadian. Sebenarnya, apa motif dari kejadian yang mengerikan ini? Ada yang bilang karena dendam. Tapi ada juga yang bilang karena Kosta tidak terima mendapatkan nilai yang kurang bagus. Karena dia merasa dia selalu belajar dengan giat dan merupakan anak yang pintar di sekolah. Tetapi belum jelas kepastian apa motif sebenarnya dari kejadian tersebut. Jika dilihat dari yang lagi viral, kejadian ini terjadi karena balas dendam. Terlihat dari rekaman CCTV yang menunjukkan Kosta telah dibuli oleh korban yang selalu mengejeknya karena dia adalah kutu buku dan juga tidak mempunyai banyak teman. Sedangkan jika dilihat dari nilai yang jelek, saat itu dia mendapatkan nilai yang cukup jelek dari pelajaran sejarah. Tapi ada sebuah fakta yang mengejutkan dari kepala kepolisian di sana bernama Veselin Milik, di mana dia mengatakan kejadian tembak-menembak ini sudah direncanakan oleh Kosta sejak sebulan sebelumnya. Bahkan dia telah membuat sketsa untuk rencananya. Sketsa tersebut digambarkan seperti bentuk ruangan sekolahnya. Kosta juga diketahui melakukan hal ini karena terinspirasi dari video game atau film horor. Di sana juga tertulis detail nama-nama orang yang menjadi targetnya berasal dari kelas mana, tapi sayangnya tidak tertulis alasan kenapa orang itu ada di daftar list yang dia buat. Pada tanggal 1 Mei 2023 atau 2 hari sebelum kejadian, terlihat Kosta sedang menghadiri acara ulang tahun temannya. Saat itu Kosta datang dengan tangan kosong, hanya membawa badan aja. Temannya mengatakan, "Hei Kosta, kenapa kamu tidak membawa kado untukku?" Di situ Kosta menjawab, nanti hari Rabu kamu akan mendapatkan hadiahmu." Saat itu tentunya temannya merasa sangat senang karena dia akan mendapatkan hadiah dari Kosta. Dia berpikir Kosta adalah orang kaya, pasti dia akan mendapatkan hadiah yang bagus dan spesial. Tanpa dia ketahui, hari Rabu nanti dia akan mendapatkan hadiah yang mengerikan. Tibalah hari kejadian, yaitu tanggal 3 Mei 2023. Saat itu, Kosta membawa 2 buah senjata, yaitu pistol 9 mm dan juga pistol kecil yang berisikan 15 peluru, serta membawa 2 buah bom molotov yang ada di brankas ayahnya. Dan barang-barang itu dia bawa tanpa sepengetahuan ayahnya. Semua dia masukkan ke dalam tasnya, lalu dia berangkat ke sekolah. Saat di sekolah, dia sudah sangat excited dan gak sabar untuk melakukan aksinya itu. Tidak tahu apa sebenarnya yang ada di dalam pikirannya saat itu. Dan gak ada berpikir apa dampak setelahnya. Yang jelas, saat dia sudah di dalam sekolah, dia langsung membuka tasnya dan langsung
dia melepaskan tembakan di kepala penjaga sekolah. Setelah itu, dia berjalan menyusuri lorong sekolah, lalu dia bertemu dengan staf guru yang bertugas pada hari itu. Dan kemudian dia mendekati guru tersebut, lalu duduk di meja guru itu seperti tidak terjadi apa-apa. Gak berapa lama, ada 3 siswa yang berada di sekitar Costa, di mana saat itu mereka belum mengetahui tentang apa yang terjadi. Sedangkan siswa yang lain sudah mulai heboh dengan eksekusi yang dilakukan oleh Costa kepada penjaga sekolah. Costa pun langsung bertindak dengan sangat cepat, menembak 3 siswa tersebut. Akhirnya, 3 siswa tersebut tergeletak bersimbah darah. Setelah itu, Costa kembali lagi menyusuri lorong sekolah dan menuju kelas sejarah. Saat dia sampai di pintu kelas, dia langsung mengarahkan target ke para siswa dan guru di kelas tersebut. Beberapa siswa ada yang langsung menunduk ketakutan ke bawah meja, dan ada juga yang berteriak histeris, mencoba kabur keluar jendela. Costa dengan brutal langsung menembak satu persatu siswa yang ada di dalam kelas. Beberapa dari mereka terkena peluru dari Costa. Setelah puas melakukan eksekusi tersebut, Costa langsung meninggalkan kelas tersebut. Costa kembali berjalan menuju halaman sekolah. Saat sampai di halaman sekolah, dia menelpon polisi setempat dan mengakui semua hal yang dia lakukan. Dia mengatakan dia adalah seorang psikopat yang butuh ketenangan. Orang-orang di sana mengatakan mereka melihat Costa ekspresinya berubah-ubah. Kadang dia terlihat senang setelah melakukan hal tersebut, tapi saat dia menelpon polisi, dia terlihat seperti panik ketakutan. Tapi ada juga yang mengatakan dia menelpon polisi karena memang sudah sangat ketakutan dan mencari perlindungan. Lalu bagaimana nasib dari para siswa dan guru-guru? Sebagian dari mereka ada yang berhasil kabur melalui pintu belakang sekolah, lalu berteriak minta pertolongan. Dan saat itu, pihak kepolisian langsung datang ke TKP pukul 8.40 pagi dan langsung menutup akses jalan di sekitar jalan sekolah tersebut. Polisi langsung masuk ke sekolah untuk melakukan evakuasi dan melakukan penangkapan kepada Costa. Di situ, Costa terlihat tidak beranjak kemana-mana. Dia tetap berdiri di halaman sekolah, kemudian dia ditangkap tanpa perlawanan apapun. Polisi langsung membawanya dengan menutup kepalanya, lalu dimasukkan ke dalam sebuah mobil yang sudah diparkirkan di pinggir jalan. Costa pun langsung dibawa ke kantor polisi. Setelah Costa ditangkap, diketahui korban yang tewas karena insiden ini berjumlah 9 orang, di mana terdiri dari 7 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, dan 1 lagi penjaga sekolah. Lalu terdapat juga yang mengalami luka-luka terdiri dari 4 anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan 1 guru akibat aksi brutal yang dilakukan oleh Costa. Menurut informasi, ada 1 korban yang kondisinya sangat mengenaskan, di mana dia terluka di bagian leher dengan peluru di dalamnya dan dadanya sampai bolong. Dia adalah korban dengan kondisi yang paling parah. Dan ada juga korban lain yang berhasil selamat, yaitu anak perempuan. Dia mengalami cedera di kepala dan kondisinya sedang kritis sampai saat ini. Setelah itu, hukuman atas apa yang dia lakukan tidak terlalu berat karena menurut peraturan di Serbia, seorang anak yang umurnya masih di bawah 14 tahun tidak akan mendapatkan hukuman yang berat. Tetapi kedua orang tua Costa diamankan oleh polisi atas tindakan yang telah dilakukan anaknya. Ayah Costa ditahan selama 48 jam karena diduga telah melakukan tindak pidana pelanggaran serius terhadap keamanan umum. Sedangkan Costa dimasukkan ke fasilitas kejiwaan untuk dilakukan pemantauan dan juga pengobatan. Karena itu banyak sekali orang-orang yang merasa geram
Karena meskipun Costa di bawah umur, tetapi tindakannya bukanlah tindakan yang sepele karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Sampai saat ini masih belum diketahui kenapa dia melakukan hal tersebut. Apakah dia kecewa dan sakit hati karena dibuli, atau kecewa karena mendapatkan nilai sejarah yang jelek? Menurut pengakuan dari Costa, dia mengakui kalau dia adalah psikopat. Meskipun sebenarnya agak aneh karena dia yang mengatakan dia psikopat, bukan seorang psikolog. Tapi entah apa yang ada di dalam pikiran Costa saat itu. Dia hanya mengatakan dirinya adalah psikopat yang butuh ketenangan. Itulah cerita lengkap dari kasus kriminal yang lagi viral saat ini. Jika ada yang menurut kalian kurang lengkap, silakan lengkapi dengan komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Share dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. See you next video. Bye-bye.